Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai UAS Analisis Real 1 tahun 2021. Selamat menyaksikan. Oke, soal UAS Analisis 1 tahun 2021 Departemen Matematika, nomor yang pertama ya teman-teman. Misalkan diberikan XN sedemikian sehingga terdapat A lebih dari 0 dan C elemen dari 0 sampai 1 dengan K-nya adalah elemen dari N, sehingga berlaku persamaan sebagai berikut, maka buktikan XN adalah barisan Cauchy. Oke, definisi barisan Cauchy adalah sebagai berikut. Ya, jika Xn adalah merupakan barisan dari suatu bilangan real, maka dikatakan Cauchy ini jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli H epsilon, sedemikian sehingga untuk setiap bilangan bulat atau bilangan bulat positif N dan M yang lebih dari X sama dengan H epsilon, maka mutlak dari Xn min Xm ini kurang dari epsilon. Nah, di soal ini sudah berlaku untuk N lebih dari sama dengan K. Berarti yang H epsilon di sini kita ganti aja dengan K ya. Oke, nah idenya kalau mau mencoba menelusuri seperti ini, teman-teman mulai dari yang di sininya ya. Selalu tuh kayak gitu. Jadi Xn dikurang Xm, ya nanti akan sama dengan, nah ini kan N sama M-nya ini adalah bilangan bulat ya. Jadi nanti ini akan sama aja dengan bentuknya berikut, seperti berikut teman-teman. Jadi Xn dikurang Xn min 1 indeksnya, ditambah Xn min 1 ditambah dikurang Xn min 2, tambah seterusnya sampai dengan dikurang atau ditambah Xm plus 1 dikurang Xm. Ini dengan catatan welok N lebih dari sama dengan M ya. Jadi kita asumsikan aja, biasanya memang ada asumsi kalau siapa yang lebih gede. Tapi ya itu nggak masalah teman-teman ya, kita bisa menggunakan asumsi ini. Nah, dari ketidaksamaan segitiga ini kan akan berlaku, ini masing-masing pasangannya kita pisah, ya kan? Jadi mutlak dari Xn dikurang Xn min 1 ditambah mutlak dari Xn min 1 dikurang Xn min 2. Ditambah seterusnya sampai dengan ini Xm plus 1 dikurang Xm. Kayak gitu ya. Nah, dari yang dikasih tab soal nih, ini dia akan kurang dari sama dengan A C pangkat N. Nah, kalau yang belakangnya ini N, berarti dia jadi pangkat N. Artinya kalau di sini adalah N-1, teman-teman, berarti yang pertama ini adalah A C pangkat N-1 ditambah AC pangkat N-2 dan seterusnya sampai dengan AC pangkat M aja gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa coba keluarin. Berarti yang kita keluarin selalu pangkat yang paling kecil. Jadi AC pangkat M. Nah, ini jadi 1 ditambah C pangkat 1 ditambah seterusnya, C pangkat 2 tambah seterusnya, sampai dengan, nah yang terakhir ini teman-teman, yaitu N-1 dikurang M. Jadi ini sengaja saya urutannya terbalik itu, jadi 1, C pangkat 2. Nah, nanti yang suku yang ini tuh sama aja yang paling awal. Kalau coba teman-teman cek, ini kan ketika kita kalikan, nanti pangkatnya coba aja ditambahin. Nanti ujung-ujungnya jadi N-1 lagi. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini kan deret geometri ya. Kita tahu nanti bisa diubah menjadi suku pertamanya 1, pangkat N min M aja. Karena sukunya ada sebanyak N min M plus min 1 ditambah 1 nih suku yang pertama. Dibagi dengan 1 min rasionya kalau di rumusnya. Jadi seperti ini. Ya. Oke, perhatikan bahwa
ini nanti dia akan kurang dari sama dengan AC pangkat M dikali 1 min 1/1 min C, teman-teman. Ya, kenapa? Karena yang atasnya ini kan C-nya itu berkisar di antara 0 sampai 1. Jadi nanti kalau kita lihat pertidaksamaannya berlaku nih. N min M kurang dari sama dengan 1, itu berarti C pangkat min M-nya ini lebih dari sama dengan 0. Dan ini benar dong ya. Bahkan seharusnya ini strict nih, nggak pakai sama dengan. Karena C-nya itu di antara 0 sampai 1. Jadi pertidaksamaan ini pun berlaku. Nah, selanjutnya kita kan pengen bikin nih ujung-ujungnya bakal jadi epsilon. Oke, kalau teman-teman baca lebih detail buku Bartel, dia ada kasih tahu Cauchy kriteria. Jadi kita bisa tunjukin kalau ini konvergen. Nah, teman-teman coba lihat, tadi kita fokus ke C-nya. Jadi C-nya kan berkisar di antara 0 sampai 1. Nah, kalau M-nya ini menuju tahingga, teman-teman, otomatis ini akan menjadi 0. Nah, itu berarti nanti ini akan bernilai 0 ya, teman-teman, untuk seiring dengan nilai M-nya. M-nya menuju tahingga. Nah, nanti kalau teman-teman bisa menunjukkan dia konvergen seperti ini, artinya teman-teman sudah cukup untuk menunjukkan kalau XN yang kita punya ini adalah barisan Cauchy. Ya, mungkin terdengar agak ngegantung seperti ini, tapi kalau kita lihat lagi di buku Bartel, ada salah satu contoh yang sebagai berikut, teman-teman, bentuknya. Ya, ada nih di halaman 89 buku Bartel, ketika dia mau menunjukkan ini merupakan barisan Cauchy yang awal mulai itu dengan barisan kontraktif. Ketika sudah ketemu bentuk seperti ini, dan C-nya juga sama, kita dari 0 sampai dengan 1, limit C pangkat N-nya ini, ya sama di sini juga, yaitu limit tahingganya akan menjadi 0. Nah, ini mengindikasikan kalau dia itu merupakan barisan Cauchy karena memenuhi Cauchy kriterion yang ini. Yang berarti XN kita ini adalah barisan yang konvergen. Jadi akan ekivalen dengan cara nomor 1. Jadi kita telah menunjukkan kalau XN ini adalah barisan Cauchy karena XN-nya itu konvergen lebih dulu ya. Gitu. Oke, ya, kita lanjut nomor 2. Diberikan fungsi f bentuknya piecewise seperti itu, memetakan real ke real dengan piecewise-nya itu terbagi antara yang bentuknya rasional dan irasional. Nah, pertanyaannya, apakah nilai f mempunyai nilai limit di x sama dengan sepertiga? Jelaskan jawaban Anda. Nah, berikut udah tersaji definisi kalau fungsi itu ya, berikutlah disajikan definisi untuk limit di satu titik ya, limit fungsi di satu titik. Nah, gimana sih cara ngerjain kalau yang seperti ini? Cara ngerjainnya itu cek kedua fungsinya. Nah, limit itu kan nilai yang penghampirannya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini ada sepertiga gitu, ini kan kita menghampirin sebenarnya. Nah, sepertiga ini sebenarnya termasuk bilangan rasional. F sepertiganya ini nilainya adalah 2/3. Nah, ini adalah nilai fungsinya, nilai limitnya. Kalau kita masukin ke yang bentuk irasionalnya, oke, ingat berdasarkan density theorem, kalau kita punya suatu bilangan rasional, di kanan kirinya itu pasti nanti ada bilangan irasional. Atau sebenarnya teoremanya bunyinya itu adalah kalau di antara dua bilangan irasional pasti terdapat bilangan rasional. Kayak gitulah intinya ya. Jadi ini karena nilai pendekatan, teman-teman boleh juga masukin kalau pakai fungsi yang bawah itu adalah 1 min sepertiga dan sama dengan 2/3. Nah, artinya nilainya sama kan ini untuk X yang rasional ataupun X yang irasional. Jadi kita udah tahu nih ternyata kalau dari penelusuran kita dia punya limitnya. Nah, tinggal cara penulisannya aja ya. Oke, yang pertama
kita akan coba kalau fx-nya itu pakai yang rasional. Berarti mutlak dari 2x min 2/3 ini akan sama dengan 2 dikali x min 1/3. Nah, ini akan kurang dari 2 delta ya, karena di sini penelusurannya kurang dari epsilon. Maka kita bisa pilih delta sama dengan epsilon per 2. Nah, penelusuran kita selesai nih. Kita tinggal tulis bukti formal. Bukti formal. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta yang sama dengan epsilon per 2 yang lebih dari 0. Nah, sedemikian sehingga jika di sini kan X-nya elemen A nih. A-nya kita siapa? A-nya itu adalah elemen bilangan rasional. Dan 0 kurang dari X kurang min 1/3 kurang dari epsilon per 2, maka berlaku mutlak dari 2x min 2/3 ini kurang dari epsilon. Jadi langsung tulis ujung sama ujungnya aja. Nah, ini untuk yang pertama, untuk yang rasional sudah dapat. Nah, ini sebenarnya tinggal ditulis ulang aja gitu. Ini nomor yang nggak terlalu susah. 2x atau kalau yang pakai irasional, kita pakainya 1 min x min 2/3. Ini sama dengan min x plus sama dengan mutlak dari min x plus 1/3, yang kalau minusnya kita tarik keluar sama aja mutlak dari x min 1/3. Nah, ini kita akan bikin kurang dari epsilon langsung ya. Nah, berarti kita tinggal tulis bukti formalnya. Kalau untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, terdapat deltanya ini sama dengan epsilon juga. Karena dia udah membentuk x min c yang ada di definisinya di atas ini. Sedemikian sehingga, nah jika yang di sini itu untuk x-nya elemen irasional. Dan 0 kurang dari mutlak dari x min 1/3 kurang dari epsilon, maka berlaku ini ya. X min 1/3 kurang dari epsilon. Gitu. Nah, untuk sekedar verifikasinya lagi, ini kan kita punya deltanya itu yang ada ada pi per epsilon per 2 sama epsilon doang. Nah, berarti untuk yang bukti formal terakhirnya, teman-teman bisa tulis kalau ya, untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, terdapat delta yang merupakan infimum dari epsilon per 2 dan epsilon. Sedemikian sehingga untuk setiap X yang adalah elemen real ya, dan 0 kurang dari mutlak X min 1/3 kurang dari delta, maka berlaku. Nah, ini konklusinya. Kita sudah nunjukin ternyata untuk yang rasional dan irasional nilai limitnya kan 2/3 ya. Jadi langsung tulis aja, maka berlaku mutlak dari fx min 2/3 kurang dari epsilon. Ya, kira-kira seperti ini aja untuk nomor 2. Soal selanjutnya nomor 3, periksakah apakah limit berikut ada atau tidak? Jelaskan ya menggunakan definisi atau teorema yang sesuai. Oke, teman-teman. Ya, ini ngerjainnya itu ternyata nggak terlalu gampang. Ya, caranya itu kan sebenarnya kalau kita ngerjain limit, kita tuh harus udah tahu beneran ini tuh ada atau enggak gitu ya. Baru menuliskan bukti secara formalnya. Nah, kalau seperti ini, kalau kita nulis biasa, sebenarnya kan ini sama aja dengan cos limit x menuju tak hingga dari 1/x kan. Nah, di mana yang di dalam cos-nya ini 1/x kalau limitnya menuju tak hingga, berarti nilainya jadi 0. Yang berarti ini sama dengan 1. Nah, berarti limitnya ini ada kan. Nah, tinggal gimana caranya, ada yaitu 1, jadi tinggal gimana caranya kita menuliskan sesuai definisi. Nah, definisinya sebagai berikut teman-teman.
Ya, bisa dilihat sendiri lah ya. Ini untuk yang menuju tak hingga, perhatikan. Nah, kita perlu menemukan atau terdapat K-nya ini, sedemikian sehingga untuk X lebih dari K, nanti berlaku hubungan berikut. Oke? Jadi sama, kita mulainya itu selalu dari yang bagian makanya ya. Nah, berarti kita start dari mutlak cos per X ini kurang dari 1. Nanti kita akan coba telusurin. Nah, ini saya ngerjain ya, pakai salah satu example yang ada di subbab 4.2. Oke, ini bisa dilihat di buku Bartel 4th edition di halaman 114. Nah, ini sebenarnya harus dibuktikan dulu di bab 848. Cuma dulu seingat saya pas ambil kelas ini, ketika kita belum bahas bab 8-nya, tapi kita memang membutuhkan bagian itu, ini nggak apa-apa. Gitu ya, paham yang maksudkan teman-teman ya? Oke, jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya, di sini, ini sebelum kita lanjutin ya, cos-nya itu terletak di antara 1 min setengah X kuadrat dan kurang dari sama dengan 1. Kalau yang sebelah kanan pasti teman-teman tahu. Kalau yang sebelah kiri ini rasanya ini pakai Maclaurin ya, deret Maclaurinnya cos. Nah, kita bisa coba, ingat fokus kita itu adalah untuk membentuk bagian ini. Gimana cara konstruksinya gitu ya. Nah, kita bisa coba coret-coret di sini. Cos per X, ini kurang dari sama dengan 1 min setengah X kuadrat. Sorry, ini untuk cos X doang. Belum untuk yang sepernya. Artinya kalau ini mau jadi seper X, kita ganti X jadi seper X. Nanti yang di sebelah kiri akan jadi 1 min seper 2X kuadrat kurang dari sama dengan cos 1 min X kurang dari sama dengan 1 ya, masih tetap 1. Nah, dia kan pengen kurang 1 tuh. Jadi kedua ruas kita kurang 1. Jadi 1 min 1 per 2X kuadrat dikurang 1 kurang dari sama dengan cos 1 min X min 1 kurang dari 1 min 1. Ya, berarti yang di sini kita bisa coret, ini min setengah X kuadrat kurang dari sama dengan cos per X dikurang 1 kurang dari sama dengan 0. Ini pasti akan kurang dari sama dengan seper 2X kuadrat, ya kan? Karena yang ini non negatif. Oke? Ini asumsinya memang X-nya nggak sama dengan 0. Artinya kita bisa pakai hubungan yang ini. Ini hubungannya akan ekivalen dengan mutlak cos 1 per X dikurang 1 kurang dari sama dengan seper 2X kuadrat ya. Ini pertidaksamaan di mutlak. Nah, itu berarti kita langsung bikin yang ini tadi, yang spidol merah, menjadi bentuk yang barusan kita telusurin. Ngomong-ngomong penelusuran seperti ini, teman-teman perlu tulis ya. Biar nanti ibu atau bapak dosennya itu tidak nanya-nanya nih, oh ini dari mana asalnya nih, kamu ngarang ya. Gitu. Berarti ini langsung kurang dari sama dengan 1 per 2X kuadrat. Kita tahu ini nggak bersifat non-negatif ya. Atau karena penyebutnya di sini nggak boleh, X-nya nggak boleh 0, berarti ini pasti positif. Nah, ingat tujuannya harus kurang dari epsilon. Jadi langsung bikin kurang dari epsilon. Nah, kita mau cari K epsilonnya berapa? Artinya sebenarnya teman-teman tinggal pindah-pindah ruas aja ya. Kita pindah-pindah ruas, berarti nanti seper 2 epsilon kurang dari X kuadrat, lalu diakarin aja ya. Seper 2 epsilon kurang dari X. Atau ini akan jadi K epsilon kita. Gitu ya. Oke? Paham ya? Nah, berarti kita tinggal tulis bukti formalnya di bawah ya. Yang berarti untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat K epsilon yang sama dengan akar 1 per 2 epsilon. Ya. Sedemikian sehingga untuk setiap X yang lebih dari akar 1 per 2 epsilon, maka berlaku mutlak dari cos 1 per X min 1 kurang dari epsilon. Gitu.
Yang berarti kesimpulannya adalah limit X menuju tak hingga dari cos 1 per X itu sama dengan 1. Gitu teman-teman ya. Oke, yang berikutnya, nomor terakhir di pembahasan UAS Analisis 1 2021. Misalkan F memetakan R ke R dan kontinu pada R, sedemikian sehingga Fx sama dengan 0 untuk semua bilangan irasional X. Ya. Apakah Fx sama dengan 0 untuk setiap bilangan real? Gitu. Nah, kalau pertanyaan apakah, lagi-lagi memang ini agak susah, agak tricky ngerjainnya. Ya, kita mungkin bisa coba. Ini kan kalau untuk yang irasional, dia kan sama dengan 0. Nah, paling enggak karena kita nggak tahu fungsinya, rasa-rasanya sih emang harus sama dengan 0 nih untuk yang rasional juga berarti. Jadi yang kita bisa lakuin, klaim, misalkan iya. Nah, kalau kita ngebuktiin secara general untuk semua bilangan real itu kan banyak ya. Jadi kalau seperti ini, biasanya pembuktian yang kita pakai adalah akan digunakan kontradiksi. Kontradiksi. Berarti kontradiksi ini adalah mengasumsikan kebalikan dari pertanyaannya yang kita asumsikan benar. Berarti asumsikannya adalah Fx tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen real. Nah, tadi dia kan udah ngomongin kalau X-nya itu, Fx-nya bernilai 0 kalau X-nya irasional. Nah, artinya apa sih? Kalau dia sama dengan 0 itu untuk X yang irasional, berarti yang dia maksud tidak sama dengan 0 ini untuk yang X-nya itu adalah rasional ya. Gitu kan ya maksudnya? Oke, berarti terdapat Y elemen dari bilangan irasional sedemikian sehingga Fy ini tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian, dari keterangan kalau F-nya itu kontinu pada R, ya, artinya apa? Untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, terdapat delta yang lebih dari 0 sedemikian sehingga untuk X min Y kurang dari delta, maka berlaku mutlak dari Fx min Fy ini kurang dari epsilon. Ini definisinya doang ya. Kita bisa coba bongkar yang di bagian sininya, teman-teman. Ya, jadi kalau dari pertidaksamaannya kan nanti akan dapat kalau min delta kurang dari X min Y kurang dari epsilon. Kalau Y-nya pindah, berarti nanti akan ekivalen dengan Y min delta kurang dari X kurang dari Y plus delta. Nah, perhatikan bahwa dengan menggunakan density theorem, kalau teman-teman tadi perhatikan, ini kan Y-nya itu adalah irasional ya. Jadi kita anggap aja ini masih ya rasional, sorry. Ini juga rasional. Maka kalau dari density theorem, terdapat X yang merupakan elemen dari irasional. Gitu ya. Jadi, pilih X elemen irasional, sedemikian sehingga nanti Fx-nya ini akan sama dengan 0 ya. Nah, dari yang di atas ini, nanti akan berlaku kalau mutlak Y ini ya kurang dari epsilon, atau ini ekivalen dengan mutlak Fy kurang dari epsilon. Nah, ingat, tujuan kita membuktikan kontradiksi itu, kita mau bikin pernyataannya ini salah. Artinya, teman-teman harus pilih epsilonnya itu bentuknya sebagai apa. Gitu ya. Oke? Dari sini, saya akan pilih
bentuk epsilonnya itu adalah mutlak dari FY per 2. Boleh per berapapun lah. Per 2, per 3, per 4. Nanti kalau kita ganti seperti itu, nanti akan dapat bentuk seperti ini. Mutlak FY per 2. Nah, disinilah kita menemukan kontradiksi. Loh, kenapa Kak kontradiksi? Oke, kita contohin pakai bilangan aja ya, bukan bentuk fungsi-fungsian kayak gitu. Misalkan saya punya di sini, A kurang dari mutlak A per 2. Ini kan sama-sama bersifat non-negatif, artinya kedua ruas boleh kita kuadratin. A kuadrat kurang dari A kuadrat per 4. Pindah ruas ke kiri, artinya 3A kuadrat per 4 kurang dari 0. Kita tahu kalau ini bersifat lebih dari sama dengan 0. Dan 3 serta 4-nya positif. Artinya ini tidak mungkin terjadi gitu kan. Nah, berarti ya ini kita telah menunjukkan kalau asumsinya itu salah. Asumsi salah, maka fx itu sama dengan 0 untuk setiap x elemen bilangan real. Ya, kalau mau nulis lebih formalnya lagi, mungkin dari awal ini bisa dilakukan penelusuran lebih dulu. Nggak usah. Oke, sehingga kita telah selesai menjawab nomor 4 ya. Jadi, apakah fx sama dengan 0 untuk setiap bilangan real? Jawabannya adalah iya. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Semangat untuk UASnya, semoga berhasil dan sampai jumpa di video selanjutnya.